Kasus penganiayaan yang dilakukan anak AKBP Ahirudin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terhadap temannya Ken Admiral benar-benar berbuntut panjang. Kini, Ahirudin Hasibuan kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus gudang solar ilegal yang berada di dekat rumahnya, Jalan Karya Dalam, Kota Medan, Sumatera Utara. Ahirudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara bersama 2 orang lainnya, yakni dari PT Almira, termasuk direktur utamanya. Menurut Direskrimsus Polda Sumatera Utara, Kombes Teddy Marbun, Ahirudin dan 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka terkait izin dari gudang solar ilegal tersebut. Kini, kepolisian juga tengah menyelidiki kemana saja solar ilegal yang berasal dari gudang itu disalurkan. Sementara, Ahirudin berperan membantu kegiatan ilegal itu. Kombes Teddy mengatakan, ketiganya disangkakan dengan pasal 53 dan pasal 55. Sebelumnya, Ahirudin disebut menjadi pengawas di gudang solar ilegal milik PT Almira itu. Atas jasanya itu, ia menerima upah sebesar 7,5 juta per bulan. Menurut Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi, Ahirudin telah menjalani profesi sampingannya itu sejak 2018. Setelah anaknya ditetapkan sebagai tersangka, Ahirudin turut kena imbasnya. Ia mesti menjalani sejumlah sanksi dari kepolisian, PPATK, dan juga KPK. Setelah kasus itu bergulir, AKBP Ahirudin lantas dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Binops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Ia dinyatakan terlibat dalam kasus penganiayaan karena membiarkan anaknya memukuli Ken Admiral secara bertubi-tubi hingga babak belur. Dari pemeriksaan yang dilakukan Bidang Propam Polda Sumatera Utara, disimpulkan Ahirudin terbukti melanggar kode etik pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tak sampai di situ saja, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga turun tangan memblokir rekening milik Ahirudin dan juga anaknya Aditya Hasibuan. PPATK menyatakan ada dugaan harta kekayaan yang tidak wajar, sebab dalam rekening keduanya terdapat uang-uang nilainya yang mencapai puluhan miliar rupiah. Angka yang demikian fantastis ternyata tidak sejalan dengan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, di mana dalam data terakhir yang dilaporkan Ahirudin, ia hanya memiliki kekayaan senilai Rp462.584.644 rupiah. Tak berhenti di sana, AKBP Ahirudin juga dibidik atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, dugaan gratifikasi terhadap Ahirudin terkait dengan uang yang ia terima karena menjalankan usaha sampingan menjaga gudang solar ilegal. Selain Polda Sumatera Utara dan PPATK, KPK juga ikut membidik Ahirudin. Deputi Bidang Penindakan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan mengatakan, KPK mulai mengumpulkan data perbankan dan Badan Pertahanan Nasional terkait aset AKBP Ahirudin. Menurut Pahala, KPK juga sudah membentuk tim dan membuat surat tugas untuk mengklarifikasi LHKPN yang dibuat oleh AKBP Ahirudin.